Assalamualaikum, perkenalkan saya Nur Aini. Kali ini saya akan menampilkan simulasi RPP pembelajaran terpadu model integrated untuk siswa kelas 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 hari ini? Kita jawab dengan semangat ya. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ustazah akan mengecek dulu siapa ya yang kira-kira hari ini tidak masuk. Oh, alhamdulillah masuk semua ya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, Ustazah ingin mengajak kalian semua bernyanyi dengan judul lagu Indahnya Kampung Halamanku. Semuanya bernyanyi bersama-sama ya. Tirukan Ustazah. 1, 2, 3. Sungguh indah kampung halamanku, di kaki gunung yang biru, di lingkung sawah yang hijau, tempat gembala bergurau-gurau. Ya, anak-anak, dari lagu yang kita nyanyikan tadi, kira-kira keindahan alam apa saja ya yang disebutkan dalam lagu tersebut? Yang tahu angkat tangan. Ya, Nita. Betul sekali, gunung yang menjulang tinggi. Apalagi? Ya, Devi. Sawah. Iya, itu semua termasuk keindahan alam yang diciptakan oleh Allah yang patut kita syukuri. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6 tentang indahnya negeriku, subtema 2, keindahan alam di sekitarku. Nanti setelah belajar kita akan mampu menulis pengalaman tentang bagaimana cara menyikapi perilaku yang merugikan lingkungan, mengetahui informasi tentang manfaat hutan, dan juga kita akan mengetahui informasi tentang sumber daya alam hayati dan non-hayati. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan kalian bentuk kelompok sesuai yang Ustazah sampaikan kemarin. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 sampai 7 anak. Dan anak, keindahan alam yang disampaikan dalam lagu yang Ustazah nyanyikan tadi, itu kan ada banyak sekali ya. Salah satunya ada gunung. Kemudian tadi ada sawah. Selain itu, keindahan alam yang ada di Indonesia ini juga ada lagi, yaitu hutan. Nah, tapi sayangnya hutan di Indonesia itu semakin hari semakin menurun. Nah, seperti di gambar yang saya tunjukkan ini. Yang warna hijau ini hutan yang ada di Indonesia. Terlihat ya, semakin sedikit dibandingkan yang warna coklat. Yang warna coklat ini penggunaan. Untuk lebih jelasnya lagi, Ustazah akan tampilkan melalui LCD. Silahkan kalian bersama kelompoknya nanti disimak, kemudian dicatat pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan. Masing-masing kelompok minimal membuat 3 pertanyaan. Oke, setelah lihat video tadi dan kalian juga sudah membuat 3 pertanyaan, coba sekarang disampaikan pertanyaannya. Siapa yang mau menyampaikan dulu? Ya, silakan kelompok 5. Oke, setelah kita tadi membuat pertanyaan, coba sekarang kalian buka halaman 58. Di situ ada teks Indonesia Jantung Hutan Dunia. Silakan kalian baca teks tersebut. Kemudian tuliskan informasi yang ada di dalam teks itu di dalam tabel yang sudah disediakan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat video.
kemudian sudah membaca teks, kita sudah memiliki pengalaman bagaimana cara menyikapi perilaku yang merugikan lingkungan. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menuliskan pengalaman tersebut dalam sebuah paragraf. Tapi sebelumnya, siapa yang tahu apa itu paragraf? Ya, betul sekali. Paragraf itu kumpulan dari beberapa kalimat. Apalagi? Iya, paragraf itu menjorok dalam biasanya. Paragraf itu ada 3 jenis. Apa saja anak? Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, dan ada paragraf campuran. Paragraf deduktif biasanya kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif biasanya berada di akhir paragraf. Kalau paragraf campuran, bagaimana? Ya, di tengah. Oh, bukan. Mana? Yang lain? Ya, Mbak. Di awal dan diperjelas lagi di akhir di paragraf campuran. Sekarang tugas kalian menuliskan satu paragraf mengenai cara menyikapi perilaku yang merugikan lingkungan. Silakan dikerjakan. Nah, anak-anak, hutan termasuk salah satu sumber daya alam yang harus kita jaga karena di sana terdapat keindahan alam yang bisa kita nikmati dan juga sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Nah, selain hutan, kira-kira tempat apa lagi ya yang di dalamnya terdapat sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan dan juga terdapat keindahan alam yang bisa kita nikmati? Apa, Mbak? Iya, betul. Boleh, gunung, apalagi? Pantai, iya. Nah, Ustazah punya satu gambar. Ini adalah suatu tempat wisata yang sangat terkenal di Indonesia yang mendapat julukan surga terakhir di dunia. Apa ya kira-kira? Ada yang tahu tempat apakah ini? Ya, betul. Ini adalah Raja Ampat, tepatnya di Papua. Di dalamnya terdapat banyak sekali sumber daya alam. Nah, seperti pohon, kemudian air, terumbu karang, dan masih banyak lagi di dalamnya. Nah, seperti ini. Ada terumbu karang, ada ikan-ikan, dan masih banyak yang lainnya. Anak-anak, siapa yang tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam, ada sebenarnya di sini ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam. Ya, betul sekali. Sumber daya alam itu dibagi menjadi 2. Apa saja? Sumber daya alam hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati disebut juga sumber daya alam biotik atau yang hidup. Kalau sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang tidak hidup. Contohnya ada bebatuan, tanah, pasir, ini ya. Sekarang untuk lebih memahami tentang sumber daya alam hayati dan non hayati, silakan kalian buka bukunya tentang Raja Ampat. Oke, tadi kita sudah membuat peta konsep tentang sumber daya alam hayati dan non hayati berdasarkan teks tentang Raja Ampat. Bisa kita simpulkan bahwa peta konsepnya seperti ini. Sumber daya alam itu terbagi menjadi 2, yaitu non hayati dan non hayati. Hayati contohnya apa? Ya, ikan, apalagi. Kalau non hayati contohnya pasir dan lain sebagainya. Nah, ini kalian dapatkan lagi manfaat-manfaatnya. Oke, setelah kita membuat peta konsep, sekarang kalian bersama kelompok kalian masing-masing silahkan diskusikan mengenai apa hubungan antara sumber daya alam dengan masyarakat yang tinggal di daerah tempat tinggal tersebut. Silakan diskusikan bersama kelompoknya dan tulis
menuliskan kesimpulannya. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa ada beragam sumber daya alam yang memungkinkan manusia yang ada di wilayah tersebut untuk memanfaatkan dan mengolahnya, sehingga muncul jenis-jenis pekerjaan. Seperti contohnya nelayan yang ada di daerah sekitaran pantai. Kemudian kalau di daerah dataran tinggi ada orang-orang yang bekerja di kebun atau pekebun. Oke. Anak-anak, tadi kita sudah mengetahui manfaat dari salah satu tempat wisata, yaitu Raja Ampat, bagi masyarakat di sekitarnya. Kira-kira kalau manfaat dari hutan sendiri itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, untuk mencegah banjir, apalagi mencegah tanah longsor, betul sekali. Nah, untuk lebih memahami tentang manfaat hutan, sekarang Ustazah akan mengajak kalian untuk melakukan suatu percobaan di luar kelas, ya. Seperti yang sudah Ustazah sampaikan kemarin, kalian sudah membawa alat dan bahannya, ya. Sekarang mari kita menuju ke gedung sekolah untuk melakukan percobaan. Oke anak-anak, sekarang masing-masing kelompok silahkan siapkan alat dan bahannya, ya, yaitu gundukan tanah seperti ini, gundukan tanah yang sudah ditanami rumput, dan juga air. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama, kalian siram pada gundukan tanah yang tidak ditanami rumput. Kemudian kita siramkan pada gundukan tanah yang sudah ditanami rumput. Nah, kemudian kalian bandingkan hasilnya. Catat pada tabel diskusi yang sudah Ustazah bagikan. Setelah itu nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian kesimpulannya dan presentasikan di depan kelas. Dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi, dapat kita simpulkan bahwa hutan itu memiliki banyak sekali manfaat. Apa saja di antaranya? Ya, kelompok 1, betul sekali, untuk mencegah banjir. Apalagi kelompok 2, untuk mencegah tanah longsor, betul sekali. Selain itu apalagi? Ya, hutan itu juga memiliki manfaat untuk menyimpan cadangan air, kemudian menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, apalagi sebagai tempat untuk berlindungnya hewan-hewan yang ada di dalamnya, apalagi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, anak-anak, kira-kira apa saja ya yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang tahu angkat tangan? Iya, betul. Kita sudah belajar tentang manfaat hutan. Apalagi? Kita belajar tentang cara menyikapi perilaku yang merugikan lingkungan. Kemudian kita juga belajar tentang sumber daya alam hayati dan non-hayati. Untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum tentang materi hari ini, Ustazah mau memberikan beberapa pertanyaan yang bisa nanti angkat tangan, ya. Yang pertama, sebutkan manfaat hutan. Siapa yang tahu angkat tangan? Ya, Mbak, betul sekali. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan paragraf deduktif? Ya, kamu. Ya, betul. Yang terakhir sekarang, sebutkan contoh sumber daya alam hayati. Ya, silakan Mas. Ya, betul sekali. Ya, alhamdulillah kalian sudah paham semua, ya. Untuk lebih memahami tentang materi ini lagi, silakan kalian kerjakan latihan evaluasi yang sudah Ustazah bagikan, kemudian dikumpulkan. Oke anak-anak, sebelum Ustazah akhiri pelajaran pada hari ini, jangan lupa tugas kalian di rumah nanti adalah mengerjakan latihan soal yang ada di tabel halaman 102. Ustazah sampaikan terima kasih karena kalian hari ini sudah semangat belajarnya. Ustazah berikan hadiah berupa tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Sip. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum